Marketeers kembali lagi di program Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Kita akan membahas tentang kekuatan merek lokal di Indonesia. Apakah sudah bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri? Mari kita simak obrolan saya dengan Mbak Vivi dari Kata Data Insight Center. Ketemu lagi. Iya nih. Udah yang ketiga kalinya nih kita. Iya, betul. Makasih datang lagi Mbak Vivi di Studio Marketeers. Kita akan bahas tentang merek-merek lokal Indonesia. Ini juara-juara lokal ya. Sebenarnya merek-merek seperti apa sih yang menjadi tuan rumah di negaranya sendiri? Mbak Vivi mungkin bisa nyebutin top 10-nya merek-merek. Iya, mudah-mudahan saya hafal nih. Iya. Tapi yang paling populer, jadi kami ngetes sih waktu itu nih. Apa sih merek lokal yang ada di top of mind orang Indonesia gitu. Kita lakukan survei, walaupun survei itu masih survei online sebetulnya ya, tapi lumayan lah cakupannya itu di seluruh pulau ada keterwakilan lah kayak gitu ya. Dan kami tanya, apa sih kalau suruh nyebut merek lokal apa yang dia inget gitu ya. Yang pertama sih masih bisa ketebak deh sama Mas Iwan, masih Indomie lah Indomie. gitu ya. Paling populer, paling dominan lah. Yang kedua itu yang menarik kami ketika kami tanyain ini gitu kan, sebagai informasi bahwa survei ini sebenarnya kita lebih banyak respondennya middle low sebenarnya. Yang nomor 2 itu disebut Wardah. Wardah. Nah ini menarik sebenarnya begitu kami lihat, kok Wardah gitu kan. Pada era kami melakukan survei ini dilakukan pada 2020 sebelum pandemi, menjelang pandemi lah kayak gitu ya. Sebelum pandemi itu kami lihat ini memang waktu itu kosmetik Indonesia lagi mau naik tuh di e-commerce itu mulai naik. Nanti kelihatan tuh juga tuh di beberapa merek yang khusus kami tanyain top of mind di kosmetik itu beberapa merek lokal yang belakangan ini malah makin hits itu muncul itu Mas. Baik. Selain Indomie, Wardah apalagi? Mas Pion. Mas Pion itu agak lekat. Ingat gak dia campaign kan, cintailah produk-produk Indonesia. Ini kayaknya bikin nempel di top of mind orang. Oh ya ini merek lokal, ini merek Indonesia. Indonesia. Kalau mungkin nggak dikasih tahu gitu orang yang kan mereknya Jepang kan. Tapi kan campaignnya cukup lama kan, dia bertahun-tahun yang bilang bahwa ini produk Indonesia. Gitu. Lalu berikutnya Indofood. Kalau tadi Indomie S itu produknya, Indofood sebagai korporasi itu lumayan keluar nempel. Nah, saya nggak tahu apakah ini karena beberapa iklannya produk-produk Indofood itu kan nyantumin dia sebagai produsen gitu. Nah, itu nempel begitu kita tanya merek lokal itu apa gitu ya. Mereka nyebut itu di kalau di peringkat itu nomor 5. Nomor 5. Kalau perusahaan-perusahaan teknologi merek-merek seperti Gojek, Tokopedia muncul nggak? Muncul di survei ini. Jadi kalau kita kategoriin untuk digital, Gojek yang muncul. Gojek nomor satu di kategori digital. Paling banyak disebut gitu. Yang lain kita nggak coding semua karena kan ribuan yang disebut oleh ini. Ada yang betul, ada enggak nih. Ada dalam survei kami ini juga ada kekeliruan sih sebenarnya orang mengasosiasikan merek luar jadi merek lokal dan itu harus kami pilahkan. Dan ada yang salah recall juga. Salah recall juga ada. Baik. Tapi yang kelihatannya dominan di top 10 itu sebagian besar makanan dan minuman, kosmetik gitu ya, kategori yang lekat dengan, terutama tadi kalau respondennya segmen menengah ke bawah Betul. Menarik sekali. Jadi kalau kita bicara tentang pentingnya menjadi merek Indonesia gitu, apakah sebetulnya membantu orang untuk lebih memilih produk? Lebih beli gitu? Betul. Ada pengaruhnya ke pembelian kah? Sebenarnya kan kalau berkali-kali kami riset gitu, apa yang mau pengaruhi orang beli sesuatu sampai sekarang sih nggak geser-geser sebenarnya. Harga, kualitas, ya yang standar lah, yang nggak berubah, yang menetap, yang normatif, gitu, yang normatif gitu. Nah, tapi dalam tes ini sih kita tanyain gitu ya, kalau kamu beli produk lokal karena apa sih gitu. Pride itu ada juga, tapi ada juga yang mulai mengasosiasikan beberapa kategori produk itu lebih bagus di Indonesia gitu. Misalnya kalau untuk produk makanan, minuman, mereka pilih lokal tuh, karena lebih jelaskan kandungannya gitu, mereka tahu selera, tesnya masih rasa cocok dengan lidahnya kayak gitu. Itu kalau kita banding-bandingkan gitu ya, antara pilih mana sih lokal atau merek asing gitu ya.
Nah, itu mereka pilih lokal untuk makanan dan minuman gitu. Makanan minuman. Lalu banking dan finance. Nah, ini menarik nih, banking dan finance, trustnya mereka ke brand lokal loh. Oke. Ya, jadi bank-bank kita yang lokal mereka lebih percaya, mungkin lebih secure gitu ya, karena ada jaminan pemerintah untuk bank lokal gitu. Betul. Lalu obat-obatan dan multivitamin, ini kan juga yang masuk ke tubuh gitu ya, mereka lebih kayaknya lebih Percaya ke lokal gitu. Nah, tapi kalau udah mulai masuk ke gadget di mana kita memang tertinggal di pengembangan produk itu gitu, mereka mayoritas lebih milih produk luar gitu. Baik. Jadi sebenarnya bukan jadi preferensi utama pemilihan produk, tapi ada kategori-kategori tertentu di mana produk asal Indonesia itu lebih disukai gitu. Iya, betul. Jadi untuk beberapa kategori tertentu ya mereka lebih trustnya lebih ke produk lokal gitu. Oke. Kalau kita balik ya Pak Vivi ya, apakah ada asosiasi produk asal negara ini tuh paling bagus pasti gitu di kategori ini? Ada misalnya juga gitu. Ini sebenarnya kalau sederhana ya, kalau orang misalnya mobil gitu kan, ada yang preferensinya Jepang, ada yang preferensinya Eropa gitu. Kita tes juga tuh kategori yang tadi. Nah, banking dan finance itu walaupun mayoritasnya lokal, kita tanyain ke mereka yang nyebut dia lebih preferensi ke yang luar gitu kan. Kalau yang luar kamu milihnya negara mana sih yang kamu itu gitu. Nyebutnya Amerika. Mayoritas asosiasi dengan banking Amerika. Dan finance. Ya, Bank Amerika. Lalu kalau furniture itu Eropa. Eropa mungkin karena IKEA Scandinavian itu kan yang di sini kan muncul gitu ya. Nah, lalu kalau perawatan diri kayak sabun, sampo dan lain-lain itu, nah ini menarik nih. Korea nih udah mulai muncul. Ya, jadi kalau ditanya kan ada 21% nih yang kalau untuk perawatan diri lebih milih produk luar, dan mereka 44%-nya nyebut Korea nih. Nah, lalu untuk wajah dan kosmetik ini lagi-lagi Korea Selatan yang diasosiasikan sebagai produk yang mereka sukai dan mereka dianggap berkualitas. Korea Selatan sampai 60% lebih loh. Di antara mereka kan yang suka merek luar negeri itu sekitar 35% untuk kategori ini. Dan milih Korea itu adalah 60% gitu. Yang kedua baru Jepang. Jepang itu 14%, jadi jauh agak tertinggal dengan nomor Korea, 1 dan gitu. 2-nya jauh sekali. Iya. Ini mungkin juga mengawali itu orang akhirnya kok produk kosmetik banyak iklannya ke arah Korea kan, karena memang asosiasi orang ke negara itu sebagai penghasil produk kosmetik yang bagus. Ya ke sana gitu. Betul. Padahal ini middle low loh, yang daya belinya juga ya banyak orangnya gitu ya, tapi daya belinya nggak gede-gede banget kan. Lalu makanan dan minuman. Nah, kita tanya juga ada 23,6% yang suka makanan luar dan mereka pilih itu Jepang. Nggak tahu kalau sekarang ya, karena ini survei 2020, sekarang kan lagi hype juga nih grillnya Korea ya. Nah tapi untuk kemarin kita di 2020 itu Jepang masih diasosiasikan ada 40% lebih yang bilang kalau makanan dari luar itu Jepang. Lalu obat-obatan dan multivitamin, nah ini menarik juga nih. Mayoritas memang milih produk lokal untuk untuk kategori ini ya, trustnya lebih ke produk lokal. Tapi mereka yang milih produk luar ini milih Tiongkok yang terkenal mungkin dengan jamu-jamuannya, obat alternatifnya gitu. Ada 42% lebih yang menyebut ya saya pilih Tiongkok gitu. Kan banyak ya obat-obat Cina di sini gitu ya, yang kemudian membuat itu agak terasosiasi melekat di mereka. Oh ya, produsen untuk obat-obatan tuh banyak sana gitu. Yang kedua Amerika kan juga cukup banyak ngeluarin multivitamin dan sebagainya ke sini gitu. Jadi menarik kalau misalnya saya perusahaan kosmetik, saya ingin bikin supaya kayaknya kesannya dari Korea itu bisa laku. Kalau saya bikin restoran, kesannya Jepang gitu. Iya. Karena ada asosiasi kalau restoran Jepang enak, kalau kosmetik Korea bagus. Betul. Gitu ya. Itu jadi arah sana. Kayaknya sekarang juga para marketing produk juga menyadari itu ya. Jadi mereka udah mulai itu kan. Walaupun produksi ini kosmetik, perawatan tubuhnya itu buatan lokal, tapi disebutkan ada asosiasi Koreanya kan. Walaupun misalnya kalau dulu kan Sakura gitu, sekarang agak asosiasinya entah, aku nggak tahu nih kalau Korea itu diasosiasikan kemana. Baik kalau nggak itu ya mereka pakai brand ambassador dari Korea Selatan karena asosiasi orang ke sana gitu untuk produk itu. Meskipun tadi kalau dilihat datanya menunjukkan kalau makanan minuman lebih baik lokal. Disebutkan ini asli Indonesia gitu ya. Karena selera kita masih lidah kita begitu. Tapi Indonesia. Begitu ditanya
kalau makanan luar negeri Jepang nomor satunya. gitu. Oke. Jadi makanya restoran nih banyak kan restoran Indonesia sama restoran Jepang aja yang muncul ya. Iya. Nah, saya nggak tahu juga sih. Kan kita punya brand yang sebenarnya punya orang lokal nggak salah, tapi restorannya ala Jepang kan. Iya, betul. Nah, itu juga lumayan lama di Indonesia kan, udah kayak generik juga itu ininya. Betul. Ada yang tahu itu merek lokal, ada yang masih sampai sekarang ngira itu merek Jepang. Merek Jepang gitu. Ya, jadi ternyata ada pengaruhnya ya, negara asal kepada persepsi dari kualitas sebuah produk gitu. Kan setiap negara itu mungkin produknya itu campaign juga kan, dia kuat di mana gitu kan, negara-negara tertentu dia produk utamanya yang mendunia kan. Nah, kita sayangnya kayaknya belum punya ya produk yang di luar, mungkin kerajinan ya yang cukup kuat di Indonesia gitu sebagai produsen yang cukup bagus gitu ya. Atau sekarang di Afrika produk lokal yang terkenal dari Indonesia Indomie ya, yang lumayan mendominasi sekarang gitu ya, yang masuk ke negara lain gitu. Walaupun asosiasinya malah kalau nggak salah saya cek juga tuh Mas Iwan, ini menarik juga, orang Afrika menyangka Indomie itu produk mereka karena pabriknya ada di sana. Iya. Padahal udah Indo itu ya. Udah Indo gitu, tapi karena produknya di sana ya dia nyangka ya punya kami dong gitu. Iya. Tapi menarik ya. Iya, lucu-lucu gitu. Menarik. Banyak ya tadi merek-mereknya itu yang sangat legendaris gitu ya. Yang sudah dibangun mungkin bertahun-tahun. Indomie kan udah sangat lama. Tadi saya lihat juga ada Polytron, Aqua ya. Itu sangat punya tradisi gitu di kepalanya orang-orang Indonesia. Apakah memang merek-merek lokal yang top of mind ini semuanya merek-merek yang sudah established atau sudah lama? Enggak juga sih, sebenarnya ada beberapa yang menarik itu adalah munculnya beberapa produk lokal yang baru. Nah, ini yang menarik tuh. Terutama ini yang saya lihat itu misalnya di produk tas dan sepatu. Kita tahu Eiger kan, Eiger udah cukup lama. Ini cukup melekat di top of mind orang Indonesia. Nah, lalu beberapa sepatu yang kemarin brand lokal dari Bandung udah cukup kuat gitu ya. Lalu yang paling menarik itu di kosmetik. Produk lokal kosmetik itu cukup kuat dan itu kenapa kalau dalam monitoring kami juga tumbuh juga itu industrinya, industri produk-produk kosmetik lokal. Dan itu baru-baru ya semuanya? Baru di atas menjelang 2000-an ya barangkali ya. Ada Wardah kan, walaupun ini sebenarnya dari produsen besar ya. Wardah, terus Something Ink yang sekarang hits di antara kelompok usia muda gitu ya. Terus ada ada MS Glow gitu misalnya. MS Glow gitu. Nah, itu cukup kuat gitu. Sebenarnya sangat menarik gimana industri kosmetik kita itu numbuh gitu dan melahirkan brand-brand lokal yang cukup disukai gitu. Jadi nggak kalah sama Korea Selatan. Iya dong. Ada beberapa brand sebenarnya yang saya bilang tadi orang keliru kan, kayak makeover. Orang nyangkain luar loh. Padahal merek sini kan. Nah, nggak semua orang tahu itu gitu. Dan Emina ini kan pecahan sebenarnya ya untuk middle low ya. Dia dari grup yang sama kalau nggak salah dengan Wardah. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Terus Martha Tilaar yang salah satu yang paling senior lah dalam produksi kosmetik. Kalau dulu kan dua aja yang kita kenal, Martha Tilaar, Sari Ayu kan. Dua itu kan yang kuat banget bertahun-tahun. Belakangan ini anak-anak muda mulai produksi gitu dan melahirkan brand-brand yang cukup bisa berpengaruh di pasar gitu, dan cukup mulai diperhitungkan oleh konsumen kita gitu. Bahkan kadang-kadang cuma marketing dan brand aja sebetulnya, meskipun produksinya mungkin mereka menggunakan pabrik sendiri. Iya, pakai maklun misalnya dari pabrik gitu. Tapi cara menjualnya yang baik itu membuat mereka cukup kuat dan kalau nggak salah sih beberapa itu kan mereka juga agak beda. Kalau sekarang mereka marketingnya di platform digital kan. Platform digital. Jadi mudah sekali sebetulnya membangun brand baru, terutama kalau segmennya anak muda yang sudah melek digital. Iya. Betul. Menarik sekali Mbak Vivi. Makasih banyak atas
perbincangan kita tentang merek lokal di episode kali ini. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di episode yang mendatang. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Iwan.